Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Cita Diningsari from UIN Raden Lampung. Here I want to tell you about the levels of errors. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang levels of error. Jadi menurut James di dalam buku Errors in Language Learning and Use, error atau kesalahan itu terdapat tingkatannya. Yang pertama ada modality, lalu medium, dan yang terakhir itu level. Nah, dalam 3 tingkat error ini dibagi lagi poin-poinnya. Kemudian dalam hal ini sekarang yang akan kita bahas adalah salah satu poin yang terdapat dalam level, yaitu substance errors. Nah, jadi apa sih sebenarnya substance errors itu? Substance errors itu sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu misspellings proper, dan yang terakhir mispronunciation. Yang pertama akan kita bahas adalah misspellings. Ini adalah salah satu dari 4 jenis kesalahan substansi dan salah satu dari 3 subtype kesalahan penulisan. 2 lainnya adalah kesalahan penulisan tingkat teks dan wacana. Nah, di misspellings ini dibagi lagi menjadi 4, ada punctuation, typographic error, dyslexic error, dan confusables. Punctuation error atau kesalahan tanda baca. Yang paling sering ditemukan itu biasanya adalah penggunaan tanda seru yang berlebihan. Yang kedua yaitu typographic error. Nah, ini nih yang sering banget dilakuin sama kita pada saat chatting sama teman atau siapapun, yaitu typo atau typo atau kesalahan penulisan atau salah ketik. Misal nih mau ngasih papan nama law office, kantor hukum gitu ya. Tapi typo nih, kita nulisnya bukannya law hukum tapi malah law, LOW bukan LAW. Kan jadi beda ya artinya. Yang tadinya kantor hukum jadi kantor rendah. Nah, siapa sih yang mau datang ke kantor yang rendah? Jadi hati-hati ya. Nah, yang ketiga ada dyslexic error. Contohnya pada saat kita bertujuan ingin mengucapkan park atau taman, tapi kita menulisnya bukan park, tapi PARC. Jadi pengucapannya itu benar, tapi penulisannya yang salah. Nah, yang terakhir kita punya confusables error. Ini adalah kesalahan leksikal yang melibatkan kebingungan antara morfem dan kata-kata yang terdengar serupa. Contohnya chords yang artinya senar atau accord, dan chords yang artinya tali. Jadi pengucapannya sama, tapi penulisannya berbeda. Dan artinya pun berbeda ya. Substance errors yang kedua yaitu misspellings proper. Ada 2 kategori besar misspellings dalam hal ini, yaitu mispronunciation dan written misencodings. Yang pertama mispronunciation error. Jenis ini adalah yang paling familiar. Pasti kita semua pernah mendengar kata mispronunciation atau kesalahan pengucapan. Yang paling sering diucapkan oleh pelajar biasanya student. Masih banyak dari kita yang mengucapkan menjadi student. Mosque menjadi mosque. Dan banyak banget nih kalau contoh dari mispronunciation yang sering kita temui sehari-hari. Oke, let's move on ke yang kedua, yaitu written misencodings. Jelas tidak semua misspellings berasal dari salah pengucapan atau mispronunciation. Dengan asumsi pengucapannya benar, speller sekarang harus mengakses dengan mengaktifkan Target Language Phonographic atau PC, atau aturan suara ke simbol untuk mewakili pengucapan setiap fonem. Banyak hasil ejaan yang bagus, tetapi juga akan ada misspellings. Karena mereka tidak mencerminkan salah pengucapan, maka disebut sebagai misencodings. Nah, next kita bahas mengenai mispronunciation. Mispronunciation seperti yang telah kita lihat dapat memicu salah pengejaan, tetapi mereka sendiri merupakan kategori kesalahan sedang. Mereka adalah kesalahan dalam pengkodean pada tingkat fonologis produktif ketika berbicara sebuah foreign language. Di sini berbicara berarti berbicara secara spontan atau dari ingatan, dan tidak membaca nyaring dari teks tertulis. Kesalahan pengucapan terdiri dari 3 jenis besar, yaitu segmental, combinatorial, dan suprasegmental. Yang pertama segmental. Segmental adalah fonem yang bisa dibagi. Contohnya ketika kita mengucapkan bahasa, maka nomina yang dibunyikan atau fonem yang dibunyikan bisa dibagi menjadi 3 suku kata, yaitu bahasa, atau dibagi lagi menjadi lebih kecil menjadi bahasa. Yang kedua kita punya combinatorial. Di sini pelajar akan mengalami kesulitan dalam mengucapkan konsonan cluster, seperti contoh pengucapan terutama pada posisi akhir kata, dan cenderung menghilangkan konsonan kedua dari 2 konsonan. Contoh harusnya named, ada deh-nya, tapi terkadang pelajar salah mengucapkan hanya menjadi name, jadi deh di belakangnya itu tidak terucap. Nah, yang terakhir ada suprasegmental. Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut yang bisa berupa tekanan suara atau intonation panjang pendeknya atau pitch dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nah, kesemua yang tercakup ke dalam istilah suprasegmental itu tidak bisa dipisahkan dari suatu fonem. Nah, I think that's all from me today. Thanks for your nice attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!